Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Salawat berbingkiskan salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit kisah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW banyak memberikan atau menyimpan kisah yang penuh hikmah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah, kalender Hijriah 20 April 570 atau 571 Masehi. Dan mengapa pula dinamakan tahun Gajah? Karena menjelang lahirnya Rasulullah SAW ke dunia, suasana Mekah sangat menegangkan, di mana datang sebuah rombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha bin Sabah, yang merupakan gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman pada masa itu. Kedatangan mereka ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah sangat menyayangi rumahnya. Allah sangat melindungi rumahnya, sehingga setiap gajah-gajah itu, rombongan gajah-gajah itu dikerahkan oleh pasukan Abraha untuk menginjak atau menghancurkan Ka'bah. Gajah-gajah ini justru berbalik badan, berbalik arah, seolah tidak ingin menghancurkannya. Kemudian disusul oleh sekumpulan pasukan yang dikirim oleh Allah, yakni pasukan burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka, dan dilemparkannya batu-batu panas itu kepada pasukan Abraha, sehingga tak satu pun dari pasukan Abraha yang selamat, karena batu-batu panas itu menembus daging mereka, menembus kulit, menembus tulang mereka hingga menghancurkan mereka seperti debu. Adapun peristiwa-peristiwa besar menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana kelahiran Nabi terakhir ini membawa banyak kebahagiaan bagi keluarga maupun penduduk Arab di kala itu. Bahkan cendekiawan Michael H. Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berpengaruh, yang paling berpengaruh di dunia, sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Masya Allah. Adapun peristiwa-peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, diantaranya yang pertama, ibunya, yakni Siti Aminah, bermimpi bertemu dengan malaikat. Menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, Siti Aminah bermimpi bertemu dengan malaikat. Di dalam mimpi itu, saat Siti Aminah menengadahkan tangannya ke langit,
ia melihat malaikat yang turun dari langit. Seperti kapas putih, malaikat itu berkata, "Kabar bahagia untukmu, wahai ibu seorang nabi. Putramu akan menjadi pembebas dan penolong manusia. Namakan dia Ahmad." Secara bahasa, Muhammad merupakan isim maf'ul dari kata hamdun yang berarti pujian. Kemudian kejadian atau peristiwa besar yang kedua yakni padamnya api Majusi. Tidak asing lagi di telinga, Majusi adalah agama dari aliran teologis yang sudah ada sebelum Islam datang. Para penganut Majusi mempercayai bahwa api adalah sumber kekuatan yang dapat menjadi pelindung bagi mereka dari segala bahaya. Dan mereka percaya bahwa api ini bisa memberi anugerah. Ya, bisa memberi anugerah dan memberikan kesejahteraan bagi manusia. Konon, api Majusi ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Namun, saat menjelang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, api itu padam. Peristiwa ini sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang artinya menjelang kelahiran, detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi padam. Api sesembahan Majusi di bagian Persia padam, yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun. Dan gereja di Bahira lenyap, terhisap tanah. Amblas ke bawah tanah, ke dalam tanah. Terus yang ketiga, lahirnya Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Ya, umumnya anak bayi yang baru dilahirkan ke dunia pasti akan menangis dan belum bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau lahir dalam keadaan bersujud dan tangannya menengadah ke atas seolah seperti seseorang yang sedang berdoa. Yang keempat, di mana beliau atau Rasulullah Muhammad SAW lahir dalam keadaan yang sudah dihitam. Ya, Rasulullah Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah dihitam. Dan yang terakhir, tertutupnya akses langit bagi iblis. Mengapa dibilang seperti itu? Karena sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, iblis selalu dapat mencuri pembicaraan antara malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suratan takdir seseorang yang ada di dunia. Lalu seolah ia menyampaikan berita itu kepada dukun-dukun yang sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi seolah dukun-dukun itu, jadi jangan heran mengapa dukun-dukun itu kayak tahu tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saat lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, para iblis itu
tidak bisa lagi mencuri pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh para malaikat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh akses langit ditutup dan masing-masing dijaga ketat oleh malaikat. Ya, seperti itu peristiwa-peristiwa besar yang sedikit saya ketahui menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian mengenai biografi singkat Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa kecilnya saat Rasulullah SAW tinggal bersama ibu susuannya atau ibu yang menyusuinya, yakni Halimah. Kala itu Rasulullah SAW menggembala bersama anak dari Halimah, yakni Abdullah. Tiba-tiba datang dua orang pria berbaju putih membawa Rasulullah SAW sedikit menjauh dari tempat itu, dan kemudian membelah dada Rasulullah dan membolak-balikan atasnya, di mana yang dibolak-balikan ini tidak lain adalah hati Rasulullah dengan tujuan menyucikan atau membersihkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi yatim sejak ayah beliau, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat beliau masih berada di dalam kandungan. Setelah lahir pun di dunia saat berusia 6 tahun, ibunda pun menyusul ke rahmatullah, yakni Siti Aminah, yang kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib pun sang kakek ikut berpulang ke rahmatullah, yang kemudian Rasulullah diasuh lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, dan beliau ikut berdagang bersama pamannya. Rasulullah SAW menikah di usia 25 tahun dengan istri pertamanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad, dengan mahar 20 ekor unta betina muda pada masa itu menurut Ibnu Hisham. Dan selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain hingga Khadijah wafat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Saat melakukan uziah atau menyendiri di Gua Hira dengan wahyu pertamanya yang berupa Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan atau mengajak orang-orang yang terdekatnya dahulu untuk memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun di Mekah secara terang-terangan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, pada masa akhir berdakwahnya di Mekah, Rasulullah SAW menjalankan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan melewati lapisan-lapisan langit. Peristiwa agung ini disebut atau dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana kewajiban sholat 5 waktu lahir pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setelah itu hijrah ke Madinah, kaum Muslim dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pertama kali ke Habasyah kala itu. Kemudian hijrah ke Madinah dengan jumlah yang lebih besar lagi. Pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi, Rasulullah SAW berdakwah ke Madinah dan menjalankan hijrahnya selama 10 tahun. Sebagai seorang pendatang, Rasulullah SAW menerapkan konsep strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Setelah itu Rasulullah SAW menjalankan haji untuk yang pertama dan terakhir kalinya dan menyampaikan khutbah
di haji tersebut untuk yang terakhir kalinya pula, di mana haji tersebut disebut dengan Haji Wada pada 10 Hijriah. Kemudian setelah itu, sepulang dari melaksanakan Haji Wada, 5 hari sebelum berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi dan beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Tiba menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau memberikan sejumlah wasiat untuk umat muslim. Tepat di usia 63 tahun, Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada 12 Rabiul Awal pada 11 Hijriah. Ada pula riwayat yang menyebutnya 10 Hijriah. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.